Shalom Sobat Alpetra Ministry, apa kabar Anda semuanya? Tentunya semua senantiasa cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sobat Alpetra, di kesempatan hari ini kembali di channel Alpetra Ministry yang Alkitabiah, Reformis, dan Injili. Ada bersama-sama dengan kita Om Yan yang akan membagikan firman Tuhan yang menguatkan kita semuanya. Sebelum kita mulai, kita persilakan Om untuk menyapa Sobat Alpetra Ministry. Silakan Om. Sahabat Alpetra, Shalom. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tetap semangat. Tetap semangat. Nah, Sobat Alpetra, semangat tuh. Om aja yang udah usianya sama seperti usia Indonesia merdeka tetap semangat nih Omnya nih. Oke Om, kita mulai aja ya Om. Ini kita akan mendasarinya dari kitab Keluaran 17 ayat 7 terutama ya Om. Karena kalau di Keluaran 17 ini kan bercerita bagaimana umat Israel bersungut-sungut sama Musa karena kehausan gitu. Kayak sekarang musim kering, panas banget Om di sini juga ya. Jadi sering haus gitu. Nah, ini orang Israel saat itu marah sama Musa karena kehausan gitu Om. Sampai akhirnya Musa atas kehendak Tuhan juga ya Om, dia memukul atau gimana sih Om itu? Harusnya tinggal bicara aja dalam nama Tuhan gitu. Jadi dengan firman Tuhan, air keluar dari batu. Tapi karena dia dalam keadaan emosi, dipukul tuh batu karangnya itu. Nah itu nggak boleh, kalau melayani Tuhan tidak boleh emosional. Itu kesalahan Musa ya Om, atau apa ya? Salah satu hal yang bikin dia juga jadi nggak masuk ke negeri perjanjian ya Om, karena nggak nurut atau gimana tuh Om? Ya, jadi sebagai hamba Tuhan itu memang kita tuh ya kadang-kadang sudah seperti melewati batas kesabaran kita, melewati batas kemampuan kita, jadi sampai emosi begitu. Sampai sekarang kita hamba Tuhan ya banyaklah keadaannya seperti Musa ya, gimana ya, karena tekanan pelayanan itu kadang-kadang berat sekali. Iya sih ya Om ya, mungkin karena ini ngomong terus Musanya jadi kesal juga ya Om, karena namanya orang ya Om ya. Ya, tapi tetap aja salah. Nggak boleh hamba Tuhan emosional kayak orang biasa gitu. Jadi maka sebelum resmi ya menjadi hamba Tuhan itu kita harus rela digembleng, dilatih. Ya terutama itu kesabaran, kerendahan hati, hikmat gitu dan sebagainya lah. Nah itu Om, makanya di zaman sekarang juga ya Om, orang tuh kadang banyak ngeluh gitu, atau ngadu ke pendetanya ya, ke gembala sidangnya gitu, ngadu ke Tuhan, bahkan seolah-olah ini Tuhan tuh ada nggak sih? Kan kalau umat Israel tadi kehausan gitu, mungkin zaman sekarang juga ada orang yang lagi kelaparan, kehausan, butuh pekerjaan, lagi membutuhkan sesuatu, udah minta sama Tuhan, udah berdoa 24 jam lah istilahnya. Nggak berhenti 7 hari 7 malam gitu, misalnya 40 hari 40 malam berdoa, tapi kayaknya kok Tuhan tuh nggak ada sih. Jadi bertanya-tanya gitu, Tuhan tuh ada di mana? Kan kayak umat Israel ini bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita gitu Om. Di Keluaran 17 ayat 7 kan dibilangnya seperti itu ya, ketika karena umat Israel ini mungkin kecewa atau entah kenapa gitu ya, seperti zaman sekarang ini Om. Nah ini Om, jadi pertanyaan juga nih Om buat kita semuanya ya Om. Yang pertama itu Om, ini latar belakang sekarang ini kan semakin tidak baik-baik saja ya Om, dan banyak orang yang ngeluh karena kejahatan, makin banyak bencana alam, belum lagi kesusahan hidup, Senin Kemis, bahkan Senin doang kali Om. Nah ini gimana Om? Karena orang jadi beralih tuh Om, jadi ragu-ragu dan tidak percaya adanya Tuhan. Jadi itu semua sudah dinubuatkan di dalam Alkitab ya. Termasuk kata-kata Tuhan Yesus juga, bahwa menjelang
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali gitu ya. Iya. Itu pertama dosa akan bertambah-tambah makin hebat. Kedua juga kesengsaraan manusia akan bertambah-tambah, yaitu ada kaitan dengan dosa manusia. Tapi juga kan ada itu nubuatan tentang gempa bumi yang akan menghebat ya, makin sering terjadi, kelaparan, bencana kelaparan dan wabah-wabah gitu. Apalagi dalam kitab Wahyu itu banyak dah. Iya, iya. Ya, itu bukan berarti Tuhan itu kurang berkuasa mengendalikan. Karena semua itu sudah di dalam kedaulatan Allah. Jadi ada yang kehendak Allah, ada yang diizinkan oleh Allah supaya rencana Allah yang kekal itu bisa terlaksana. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nggak ada. Nah itu ya Om, yang sering juga Om ingatkan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Om, kenapa orang ragu bahwa Allah ada bersama manusia gitu? Karena ya itu tadi Om, seperti orang Israel itu ya pada zaman Musa itu. Sekarang juga gitu Om, orang ragu. Ini ada nggak sih katanya di tengah-tengah manusia gitu, di tengah-tengah kita. Kenapa Om orang kok ragu Om? Apa nggak punya agama gitu? Dosa bertambah-tambah di dalam dunia ini, dan itu Tuhan memberikan kebebasan. Dan ada nubuat juga bahwa nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu dosa dan kejahatan akan bertambah-tambah. Bahkan kadang-kadang orang yang dipilih pun kadang-kadang bisa hampir jatuh. Oh, gitu. iya. Tapi kan kalau orang pilihan Tuhan Yesus kan itu ya tidak ada satupun yang hilang. Kalau sudah dipilih Allah di dalam Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang hilang. Hanya hampir gitu ya jatuh itu bisa terjadi dan banyak terjadi. Iya. Ya, jadi itu sebabnya Alkitab itu ya, yang jelas di Perjanjian Baru itu ada ayatnya. Itu pegangan kita itu adalah firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku, kata Tuhan Yesus, tidak akan lenyap. Ya. Jadi pegang saja janji-janji Tuhan ya, ajaran Tuhan Yesus, pegang teguh sampai mati, sampai kita nafas yang terakhir, pegang teguh janji Tuhan Yesus. Iya Om, pegang teguh terus, jangan ragu-ragu gitu ya Om. Karena terus juga mungkin harus baca Alkitab ya Om, biar nggak ragu ya. Tentu saja, itu pertama-tama pegangan iman itu ya berdasarkan firman Tuhan. Tapi ada perkataan Tuhan Yesus juga, kalau orang tidak tekun berdoa, itu juga bisa imannya jadi berkurang. Maka Tuhan Yesus berkata, bagi orang yang lalai berdoa itu ya, adakah iman di bumi ketika anak manusia datang kembali, katanya. Ya adakah iman? Iya ya Om. Gimana mau mengimani Maranatha ya Om, kalau ragu-ragu Tuhannya ada enggak gitu. Dia tuh kurang berdoa. Iya, kurang berdoa ya Om. Jadi makanya ini harus ditekankan lagi ya sama Sobat Apetra untuk rajin berdoa dan juga baca Alkitab. Memang ada waktu yang khusus kalau bisa ya, kalau enggak dimanapun kapanpun doa itu. Bukan hanya komunikasi Pak Alfa, kan itu katanya ada istilah doa itu nafas. Orang percaya. Iya betul Om. Nah itu ya, jadi sebagai nafas dan wadah kita untuk berkomunikasi dengan Allah kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Kalau ya pegangan utama sebenarnya kan firman Tuhan. Ya, cuman kan masalahnya ada banyak orang juga yang tidak punya Alkitab, meskipun sekarang zaman modern ya, hampir dikatakan kita bisa dapatlah Alkitab gitu. Tapi ada situasi tertentu, ada orang-orang tidak punya Alkitab. Maka yang tidak bisa tidak dilakukan itu berdoa, tapi berdoanya dengan iman. Ya, jadi bukan berdoa hanya apal-apalan gitu.
Iya. Jadi bukan sekedar doa ya seperti yang di luar Kristus lah gitu ya, Iya. atau orang yang belum lahir baru lah gitu. Jadi doa itu harus seperti ya nafas orang beriman, tapi juga komunikasi anak-anak Allah dengan Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah dengan berdoa kita bisa merasakan kehadiran Allah Om dalam kehidupan sehari-hari gitu? Kalau kita tekun berdoa, kadang-kadang kita bisa merasakan kehadiran Tuhan gitu ya. Cuman masalahnya perasaan kita itu kadang-kadang labil ya. Iya. Jadi apa? Jadi kita sudah terbiasa perasaan kita senang kalau dapat rezeki gitu ya. Atau kalau lagi sehat walafiat Iya. gitu ya. Tetapi ini kehadiran Tuhan ini kan tidak tidak selalu kita dalam keadaan banyak rezeki atau tidak selalu kita dalam keadaan sehat. Tapi Tuhan punya cara menyatakan jangan takut, aku ada beserta kamu gitu ya. Terutama janjinya lah pegang teguh. Iya ya Om ya. Jadi kan harus benar-benar ada hubungan yang konkret mungkin ya Om, secara rohani ya dengan Tuhan. Jadi bisa ngerasain gitu. Tapi kan Om, seperti tadi Om di awal, banyak orang yang ngerasa nggak ada Tuhan, apaan saya minta disembuhkan misalnya, nggak sembuh-sembuh, saya minta dikasih pekerjaan, nggak ada tuh, mau boro-boro mau minta yang besar-besar, minta dikasih makan tiap hari aja nggak ada tuh gitu Om. Nah gimana Om? Jadi sebenarnya kalau untuk kehidupan sehari-hari itu sudah ada janjinya, misalnya Matius 6 ayat 33 gitu ya. Lalu juga tentang kehadiran Tuhan Yesus itu menyertai orang percaya yang setia ya, terutama setia mengabarkan Injil. Maka Tuhan Yesus betul-betul hadir melalui Roh Kudusnya dan bisa dirasakan gitu. Aduh, itu seperti gimana gitu ya, ada kedamaian gitu ya, ada tanda-tandanya lah ya, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Itu Tuhan punya cara lah untuk meyakinkan bahwa aku beserta dengan kamu senantiasa sehingga kesudahan alam. Oh iya Om, jadi merasakan kehadiran Allah di tengah kita itu bukan berarti harus spektakuler ya Om ya, harus ada kejadian mujizat gitu. Jadi oh iya Tuhan ada di tengah kita. Tapi kalau enggak, nggak ada lah Tuhan, udahlah ngapain lah gitu ke gereja berdoa apa, nggak mau lah gitu Om. Gitu. Ngandelin diri sendiri ya Om. Ada yang tidak bisa nggak ada, itu adalah kedamaian yang Tuhan Yesus berikan sejak kita terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Nah kalau kita terus berserah dan pegang janji Tuhan, kedamaian itu tidak akan hilang. Meskipun kita ini sebagai manusia itu kan sering terombang-ambing. Iya. Jadi kalau berdasarkan perasaan kita bisa labil ya, Iya. gitu. Tapi kalau kita sudah pernah mengalami ya iman yang sungguh-sungguh dan pertobatan sejati lahir baru, itu kita pegang janji Tuhan aja bahwa aku menyertai kamu sehingga kesudahan alam. Ya sampai akhir zaman ya Om ya, Tuhan menyertai kita gitu. Kan Immanuel, Allah beserta kita, gitu ya Om. Kan pasti. Ya. Nah tapi Om, kalau zaman sekarang ya Om, kan buktinya apa gitu Om? Mungkin dulu juga sempat dimasalahin ya Om. Tapi kan juga ini perlu penjelasan juga dari Om tentang bukti Tuhan di tengah-tengah kita itu apa Om? Kan kalau tadi kalau secara perasaan ya memang begitu ya Om. Nah secara bukti nyatanya orang sekarang kalau dibilangin ini Tuhan ada loh, buktinya Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu secara sains juga udah dijawab gitu misalnya Om. Ini gimana Om? Nah, penyertaan Tuhan Yesus itu berlaku untuk mereka yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dan bertobat sungguh-sungguh mengalami keselamatan lahir baru gitu. Nah, sejak kita mengalami keselamatan lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita gitu ya. Itu melalui Roh Kudusnya
yang di apa itu di dalam dalam roh kita itu seperti apa tuh istilahnya di Alkitab tuh Roh Kudus ya yang mencengkeram lah atau seperti meterai lah di dalam hati kita itu. Tidak akan meninggalkan kita, itu meterai keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus sampai kita mengembuskan napas yang terakhir. Gitu. Dimeteraikan di hati. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, itu masih ada kedamaian yang kita terima sejak kita percaya Tuhan Yesus. Cuman bukan berdasarkan perasaan semata-mata, karena perasaan itu mudah berubah, ya. Tapi kedamaian itu tidak akan meninggalkan kita, meskipun bukan berdasarkan perasaan. Tapi ada semacam jaminan gitu ya, di dalam hati kita gitu. Bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Iya Om. Nah itu ya yang kadang mungkin juga orang jadi ragu ya Om. Jadi bertanya-tanya tuh gitu ya. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita gitu? Padahal sebetulnya Tuhan ada ya Om. Bahkan ketika kita ada ilustrasi sih ya. Ketika kita dilemparin batu misalnya sama orang. Sebetulnya Tuhan Yesus lagi meluk kita ya. Melindungi kita dari batu-batu yang lebih besar yang kena sama tubuh kita ya Om, supaya nggak luka gitu. Itu buktinya gitu ya Om. Begini, itu Stefanus kan batunya besar-besar juga tuh dilempar. Nah itu dilempar. Iya. Ya, tetapi ya maksud Pak Alfa itu apa perlindungan yang sempurna terhadap iman kita ya. Gitu. Iya Om. Sampai saat terakhir. Iya ya Om, iya. Iya Om. Karena kan sulit juga sih ya Om untuk bisa menjelaskan ke orang lain yang belum ngalamin mungkin gitu ya Om. Harus mengalami sendiri hubungan yang erat dengan Tuhan, baru dia bisa merasakan secara bukti dan secara perasaan bahwa memang Allah hadir di tengah-tengah kita gitu ya Om. Om, apakah sebenarnya mempercayai adanya Tuhan hanya ilusi dan permainan psikologi saja Om? Nah, itu kalau mempercayai Allah itu ada, betul-betul ada. Nah, itu sebenarnya di luar agama Kristen itu secara rasional sudah dibuktikan. Ya, bahwa secara rasional pun kita tidak bisa menyangka bahwa Allah Sang Pencipta itu ada. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita ditambah lagi. Jadi bagi orang yang percaya Tuhan sungguh-sungguh bertobat ya, mengalami keselamatan lahir baru, ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu seperti jaminan yang mencengkeram roh kita, sehingga kita sampai mati, kita tetap ada keyakinan kita pulang ke sorga. Iya. Gitu, meskipun situasi di luar sepertinya mengerikan gitu ya, apalagi dianiaya ya seperti Stefanus itu. Tapi kedamaian yang di dalam roh kita itu tetap ada mencengkram kita kedamaian. Ya istilahnya mencengkram itu artinya tidak bisa dilepaskan kedamaian dari Tuhan Yesus. Sampai mati kita pulang ke sorga. Ada kedamaian di dalam roh kita itu. Oh, ya Om. Nah ini jadi menarik juga ya Om ya kalau gitu ya, karena harus ada Roh Kudus dulu berarti ya Om di dalam hati setiap orang yang mau merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya sehari-hari gitu Om. Ya itu tadi yang melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh lalu mengalami keselamatan lahir baru. Nah, keselamatan itu dijamin ya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bahwa kita ini anak-anak Allah karena percaya Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh. Statusnya ya Om, jadi dimeteraikan statusnya sama Roh Kudus bahwa kita itu anak-anak Allah. Makanya setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, terima dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jaminannya masuk surga ya Om. Dan itu dimeteraikan oleh Roh Kudus juga gitu Om. Tapi harus ada penjelasan lagi, yaitu kalau orang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu juga mengalami pertobatan ya, keselamatan itu keselamatan lahir baru dan ada bukti pertobatan gitu.
Lalu yang mana dulu? Apa pertobatan dulu? Apa lahir baru dulu? Nah, itu kita tidak bisa dengan secara persis menjelaskan. Tetapi itu kan anugerah. Baik itu keselamatan lahir baru maupun pertobatan sejati itu juga anugerah. Tapi bagi orang yang terbuka kepada kebenaran, gitu ya, terbuka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau tertutup nggak bisa, gitu. Iya, Om. Sebagian saintis percaya kepada adanya Tuhan Allah itu justru dibimbing oleh sainsnya itu. Oh. Sebagian ya. Iya, iya. Iya. Nah, lalu kan ada banyak agama, pilih-pilih gitu ya. Nah, terus baru kalau memang dia dipilih oleh Tuhan, akhirnya dia melihat Yesus yang tersalib dan bangkit, itulah yang menjadi jaminan keselamatan. Kalau di luar Yesus Kristus yang tersalib dan bangkit, itu ya percaya ada Allah gitu. Cuman kan tidak jelas, bukan sebagai Bapa, hanya sebagai pencipta saja gitu. Nah, kalau sebagai pencipta saja apa bedanya dengan itu ya iblis itu gitu. Oh. Mereka juga percaya ada Allah gitu, tapi melawan. Iya. Gitu. Iya, iya, Om. Artinya tidak menuruti kehendaknya. Nah, itu kan banyak agama di dunia. Percaya kepada Allah. Kadang-kadang secara rasio. Ya, dibuktikan Allah pasti ada secara rasional juga. Tetapi masalahnya kan kita orang berdosa tuh ada namanya penghalang dengan Allah yang Maha Kudus. Kecuali kalau Allah konsep. Kalau Allah konsep, orang tidak perlu bertobat, tapi bisa yakin, oh pasti ada Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya ya. Tetapi Allah konsep itu di berbagai agama sekarang ada. Oh, ada ya. Jadi itu rasionalisasi agama, yaitu semua yang percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa, seperti di Indonesia. Ya. Pancasila, Ya. ketuhanan yang Maha Esa, Ya. itu kan semua agama wajib percaya adanya Tuhan Allah yang Maha Esa. Tetapi masalahnya kita ini orang berdosa, Allah itu Maha Kudus. Ini harus diselesaikan. Kemudian kita yang terbatas, Allah yang tidak terbatas. Nah, ini juga harus diselesaikan. Gimana caranya dong? Kita berdosa, kita terbatas. Padahal Allah itu Maha Suci dan tidak terbatas. Bagaimana dong? Nah, maka Allah yang menyediakan jalannya melalui firman Allah yang menjelma menjadi manusia Yesus. Jadi yang kudus menjadi manusia, yang kelihatannya seperti orang berdosa. Yeah. Ya. Tapi Yesus itu tidak ada dosa. Yeah. Kemudian yang tidak terbatas menjadi terbatas seperti manusia, kan seperti dibatasi oleh jasmaninya. Meskipun Yesus tidak dibatasi kuasanya, ya kesuciannya, oleh kemanusiaannya. Hanya waktu Yesus ada di dunia itu, ya kalau Yesus ada di Nazaret, ya dia di Nazaret. Meskipun rohnya bebas, ya, tapi secara jasmani, jadi Yesus ada di Palestina, ya di Palestina gitu. Yesus ada di bait Allah, ya di bait Allah. Iya. Tetapi secara roh tentu Yesus ada di mana-mana. Dia kan Allah yang tidak terbatas. Tapi secara manusia waktu itu terbatas. Iya, Om. Betul, Om. Karena Tuhan Yesus itu dia Allah, dia berkuasa dan dia tidak berdosa ya, Om. Nah, itu. Om, kalau gitu, Om, kenapa jadi ada ateis, Om? Ateis itu orang yang mendewa-dewakan otaknya, rasionya, gitu. Jadi mereka itu pikir, tidak masuk akal katanya ada Allah yang berpribadi. Tetapi kalau mempercayai ada Allah, dari rasio juga banyak orang percaya. Meskipun bukan orang Kristen. Ya, jadi di Indonesia ini ada 6 agama. Selain agama Kristen itu, mereka percaya ada Tuhan Allah itu, gitu. Tetapi bukan sebagai Bapa, sebagai Allah di dalam konsep yang Maha Kuasa. Iya. Nah, itu dimasukkan dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu konsep. Iya, Om. Itu konsepnya, ya, Om. Diterima oleh agama-agama di Indonesia. Ya. Nah, Om, gimana pesan dari Om atau
pendapat dari Om gitu supaya orang-orang ini yang sekarang sedang ragu ada Tuhan di tengah-tengah kehidupannya atau enggak itu, gimana Om untuk meyakinkan jangan takut ada Tuhan di tengah-tengah kehidupannya? Ya, kadang-kadang kita perlu rasio juga ya. Jadi tadi sudah dikatakan secara rasional pun Allah itu dipastikan ada, gitu ya. Tetapi yang kedua itu hati nurani yang menegur kita tatkala kita berbuat dosa, gitu ya. Nah, jadi secara rasio kita harus yakin Allah ada, secara hati nurani juga kita harus sadar kita ini ada. Secara filosofis itu kita ini makna dan tujuan manusia itu juga harus jelas gitu. Jadi kalau filsafat itu menolak Alkitab, ya ada cukup banyak filsafat yang menolak Alkitab. Itu menemui jalan buntu. Buntu ya. Gitu. Iya, menemui jalan buntunya karena apa? Sesudah pasti ada Allah, tapi Allah yang mana, kan banyak agama, gitu, gitu enggak? Tetapi Allah yang tidak terbatas itu menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang Maha Suci itu menyatakan diri di dalam Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia supaya manusia bisa diperdamaikan dengan Allah. Dan bukan hanya yang berdosa ya, tapi yang terbatas. Kita ini kan bukan hanya berdosa, tapi kita juga terbatas. Tapi melalui Tuhan Yesus Kristus yang tersalib dan bangkit, kita bisa diperdamaikan dan dihubungkan dengan Allah yang Maha Esa, yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa itu. Gitu ya Om. Oke Om. Selanjutnya nih Om, closing statement dari Om tentang pembahasan kita, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Jadi Allah itu ada, eksis. Itu pertama secara rasio pun tidak bisa disangka, ya, kecuali orang yang sengaja yang mau menyangka. Nah, yang kedua di dalam sejarah itu Allah sudah menyatakan keberadaannya baik melalui agama-agama maupun melalui Alkitab. Dan yang paling menentukan itu firman Allah menjelma menjadi manusia Yesus. Nah, itu dibuktikan Allah yang Maha Kuasa itu gimana kuasanya, Allah yang Maha Suci itu bagaimana kesuciannya, Allah yang Maha Kasih itu bagaimana kasihnya, sampai Yesus rela disalibkan tapi bangkit kembali lalu naik ke sorga. Nah, disitulah konklusi yang paling menentukan. Nah, iya. Wah, ini sangat berbobot sekali ya, Sobat Apetra, penjelasan dari Om yang dijelaskan dengan sederhana dan mudah kita pahami. Sobat Apetra, kita tentunya bersyukur sama Tuhan karena Om sudah memberikan lagi buat kita pencerahan dan kekuatan yang berdasarkan firman Tuhan dari Keluaran 17 ayat 7 ini. Baik, terima kasih Om untuk penjelasannya. Dan Sobat Apetra, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita ketemu lagi nanti di waktu yang akan datang. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. God bless you.